Kamu sudah bekerja, kamu sudah berdoa, kamu sudah hitung-hitung pengeluaran sampai tengah malam. Tapi uang tetap terasa seperti air yang kamu coba tangkap dengan tangan. Semakin kuat kamu genggam, semakin cepat ia lolos. Dan mungkin selama ini kamu berpikir masalahnya ada di sana. Kurang usaha, kurang strategi, kurang koneksi, kurang beruntung. Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan, karena ada sesuatu yang tidak pernah ada yang ceritakan kepadamu. Bahwa mungkin bukan usahamu yang kurang, mungkin arahnya yang terbalik. Semakin kamu mengejar uang dari rasa takut, semakin uang itu menjauh. Bukan karena semesta tidak adil, tapi karena energi yang kamu pancarkan saat mengejar itulah yang justru mendorong uang pergi. Dan di perjalanan ini, kamu akan memahami mengapa berhenti mengejar bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, itulah saat uang mulai bergerak ke arahmu. Pastikan kamu tidak melewatkan satu bagian pun, karena di bagian akhir ada satu pergeseran kecil yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang rezekimu selamanya. Coba perhatikan dirimu sendiri. Ketika kamu memikirkan uang hari ini, apa yang pertama kali muncul di dadamu? Ketenangan atau kecemasan? Bagi kebanyakan orang, jawabannya adalah kecemasan. Dan itu bukan salahmu. Kamu dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa uang harus dikejar, diperjuangkan, dan dijaga mati-matian. Bahwa kalau kamu tidak terus berlari, semuanya akan runtuh. Tapi disinilah yang jarang disadari. Ketika kamu mengejar uang dari rasa takut, kamu tidak sedang memancarkan frekuensi penerimaan. Kamu sedang memancarkan frekuensi kekurangan. Dan semesta, apapun yang kamu percaya tentangnya, hanya bisa memantulkan kembali apa yang kamu pancarkan. Bayangkan seseorang yang sangat ingin tidur. Ia berbaring, memejamkan mata, lalu mulai memaksa dirinya untuk tidur. Ia terus berkata dalam hati, "Tidur, tidur sekarang. Kenapa belum tidur juga?" Dan semakin keras ia berusaha, semakin jauh tidur itu darinya. Begitulah uang bekerja ketika kamu mengejarnya dari ketakutan. Bukan karena kamu tidak layak mendapatkannya, tapi karena energi di balik pengejaranmu itu sudah mengirimkan pesan yang salah. Pesan bahwa kamu tidak punya, bahwa kamu kekurangan, bahwa uang adalah sesuatu yang langka dan sulit dijangkau. Dan semesta selalu setuju dengan apa yang paling kuat kamu rasakan, bukan yang paling keras kamu ucapkan. Berhentilah sejenak, tarik napas, tanyakan jujur ke dalam dirimu. Selama ini kamu bekerja dan berusaha dari rasa apa? Dari rasa cukup dan ingin berkembang, atau dari rasa takut tidak cukup dan ingin bertahan? Jawabannya bukan untuk menghakimimu. Jawabannya adalah pintu pertama menuju perubahan yang sesungguhnya. Ada kesalahpahaman besar yang diam-diam mengikat banyak orang. Kita diajarkan bahwa uang adalah tujuan, bahwa hidup yang baik berarti punya uang yang cukup, bahwa kalau uang sudah ada, baru kita bisa tenang, bahagia, dan merasa aman. Tapi coba perhatikan orang-orang di sekitarmu yang uangnya terus mengalir. Apakah mereka mengejar uang? Atau uang yang terasa seperti mengikuti mereka? Hampir selalu jawabannya adalah yang kedua. Karena orang yang benar-benar hidup dalam kelimpahan tidak menjadikan uang sebagai pusat hidupnya. Mereka menjadikan nilai, kontribusi, dan ketenangan batin sebagai pusatnya. Dan uang mengikuti sebagai efek samping alami. Uang adalah energi. Ia bergerak mengikuti frekuensi. Dan frekuensi bukan ditentukan oleh seberapa keras kamu bekerja. Frekuensi ditentukan oleh keadaan batinmu yang paling dalam, keyakinan yang kamu pegang setiap hari, bahkan tanpa kamu sadari. Jika di dalam dirimu masih ada keyakinan bahwa uang itu susah didapat, maka uang akan terasa susah didapat. Bukan karena kenyataannya begitu, tapi karena keyakinanmu menyaring realitas, hanya memperlihatkan bukti yang membenarkan apa yang sudah kamu percaya. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Bayangkan dua orang berjalan di pasar yang sama. Satu orang melihat peluang di mana-mana. Satu orang hanya melihat persaingan dan kesulitan. Pasarnya sama, tapi pengalamannya berbeda. Bukan karena satu lebih beruntung, tapi karena keduanya membawa kacamata yang berbeda.
Keyakinanmu tentang uang adalah kacamatamu. Dan selama kacamata itu terbuat dari ketakutan dan kekurangan, yang akan kamu lihat hanya pembenaran atas rasa takut itu. Langkah pertama bukan mengubah situasimu. Langkah pertama adalah mengubah kacamata itu. Ini mungkin bagian yang paling sulit diterima. Berhenti mengejar uang terasa seperti menyerah. Terasa tidak bertanggung jawab. Terasa seperti kamu tidak peduli dengan masa depanmu. Tapi dengarkan baik-baik. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti bekerja. Bukan berarti berhenti berusaha. Bukan berarti duduk diam menunggu uang turun dari langit. Berhenti mengejar berarti kamu mengubah energi di balik tindakanmu. Kamu tetap bekerja. Tapi bukan dari rasa takut, dari rasa ingin berkontribusi. Kamu tetap berusaha. Tapi bukan dari kegelisahan, dari ketenangan yang percaya bahwa setiap langkahmu membawa hasil. Ada perbedaan yang sangat halus, tapi sangat menentukan di sini. Orang yang mengejar uang dari rasa takut bergerak dengan tubuh yang tegang, pikiran yang bising, dan hati yang selalu merasa kurang. Energinya bocor ke segala arah. Setiap hari terasa berat. Orang yang bergerak dari ketenangan dan keyakinan membawa energi yang berbeda sepenuhnya. Tubuhnya lebih rileks, pikirannya lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah keputusan-keputusan yang tepat lahir. Coba perhatikan hidupmu. Momen-momen terbaik dalam kariermu, dalam rezekimu, dalam hidupmu, apakah itu terjadi saat kamu paling cemas dan memaksa? Atau saat kamu dalam keadaan tenang, mengalir, dan percaya? Hampir selalu yang kedua. Karena ketenangan bukan hanya keadaan emosional. Ketenangan adalah frekuensi yang menarik hal-hal baik mendekat. Dan ketika kamu berhenti mengejar, kamu memberikan dirimu ruang untuk kembali ke ketenangan itu. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan perbedaan antara dada yang tegang karena mengejar dan dada yang lapang karena percaya. Di sanalah uang mulai bergerak ke arahmu. Ada 3 pola yang tanpa sadar terus mengusir rezeki dari hidupmu. Dan kemungkinan besar kamu melakukan setidaknya 1 dari ketiganya setiap hari. Pertama, menghitung kekurangan. Setiap malam kamu melihat rekening dan merasa tidak cukup. Setiap pagi kamu bangun dengan pikiran tentang tagihan yang belum terbayar. Setiap percakapan berputar pada betapa sulitnya keadaan. Tanpa kamu sadari, kamu sedang melatih otakmu untuk terus hidup dalam realita kekurangan. Dan otak yang terlatih melihat kekurangan akan menutup diri dari peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Kedua, membandingkan. Kamu melihat orang lain hidup lebih baik dan dada terasa sesak. Bukan karena kamu iri, tapi karena di balik perbandingan itu ada keyakinan tersembunyi bahwa kelimpahan orang lain berarti berkurangnya bagian untukmu. Padahal rezeki bukan kue yang dibagi rata dan bisa habis. Rezeki adalah energi yang tak terbatas. Kelimpahan orang lain bukan ancaman. Ia adalah bukti bahwa kelimpahan itu nyata dan bisa terjadi. Ketiga, tidak percaya bahwa dirimu layak. Ini yang paling dalam dan paling jarang disadari. Di dalam dirimu mungkin masih ada suara kecil yang berkata, "Orang seperti aku tidak mungkin hidup berkelimpahan. Uang banyak bukan untuk orang seperti aku. Sudah takdirku hidup seperti ini." Suara itu bukan kebenaran. Itu hanya cerita lama yang sudah terlalu sering diputar sampai terasa seperti fakta. Berhentilah sejenak, tarik napas. Dari 3 pola ini, mana yang paling sering muncul dalam hidupmu? Jangan buru-buru menjawab dengan logika. Rasakan dulu, karena mengenali polanya adalah langkah pertama untuk melepaskannya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi bagaimana mengejar uang lebih keras. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi seseorang yang mudah didatangi uang. Dan jawabannya lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Mulai dari rasa syukur yang nyata. Bukan syukur yang diucapkan sambil lalu, tapi syukur yang benar-benar dirasakan di tubuhmu. Setiap pagi sebelum menyentuh ponsel, duduk sejenak. Tarik napas 3 kali. Lalu sadari satu hal kecil yang masih ada hari ini. Napas yang masih lancar.
atap yang masih di atas kepala, anak yang tadi malam masih bisa makan. Rasakan itu sungguh-sungguh, biarkan ia menghangatkan dadamu. Itu bukan penyangkalan atas masalahmu. Itu adalah cara kamu menggeser frekuensimu dari kekurangan ke kecukupan. Dan dari frekuensi cukup itulah lebih banyak kecukupan mulai datang. Ubah cara kamu bekerja. Sebelum memulai hari, tanyakan bukan, apa yang harus aku lakukan agar dapat uang? Tapi tanyakan, nilai apa yang bisa aku berikan hari ini? Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini mengubah energi di balik seluruh tindakanmu. Dari mengambil menjadi memberi, dari kekurangan menjadi kontribusi. Dan orang yang bergerak dari semangat memberi nilai selalu lebih menarik rezeki daripada orang yang bergerak dari semangat mendapatkan sesuatu. Berhenti membicarakan kekurangan. Setiap kalimat yang kamu ucapkan tentang betapa sulitnya hidupmu adalah instruksi yang kamu kirimkan kepada energi di sekitarmu. Bukan berarti kamu harus berpura-pura semua baik-baik saja. Tapi ada perbedaan antara mengakui tantangan dengan jujur dan menyiarkan kekurangan sebagai identitasmu. Mulai hari ini, perhatikan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutmu tentang uang dan rezeki. Apakah kalimat itu memancarkan keyakinan atau memancarkan ketakutan? Karena semesta tidak membaca niatmu, ia membaca frekuensimu. Kamu datang ke video ini mungkin dengan kelelahan yang sudah lama kamu bawa. Lelah mengejar, lelah berusaha, lelah merasa tidak pernah cukup. Dan sekarang kamu tahu bahwa kelelahan itu bukan tanda kamu kurang berusaha. Kelelahan itu adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu lama bergerak dari arah yang terbalik. Uang tidak datang kepada mereka yang paling keras mengejarnya. Ia datang kepada mereka yang paling selaras dengan energi kelimpahan, yang hidupnya memancarkan rasa cukup, keyakinan, dan ketenangan. Bukan berarti kamu berhenti bekerja, bukan berarti kamu pasrah begitu saja, tapi kamu mulai bergerak dari tempat yang berbeda, dari rasa percaya, bukan dari rasa takut, dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Tapi setiap momen kecil di mana kamu memilih untuk bersyukur daripada mengeluh, untuk percaya daripada cemas, untuk memberi daripada menggenggam, itu adalah langkah nyata menuju rezeki yang mengalir tanpa harus dipaksa. Berhentilah sejenak, tarik napas terakhir bersama video ini, dan tanyakan satu hal pada dirimu. Mulai besok pagi, aku ingin bergerak dari energi apa? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Karena mungkin kata-katamu hari ini adalah awal dari perjalanan yang selama ini kamu tunggu. Dan jika video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, bagikan kepada satu orang yang kamu sayangi. Karena kesadaran yang kamu teruskan selalu menemukan jalan untuk kembali. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.